Anak kecil ini bersepeda lewat hutan dan dia tiba-tiba terbang ya guys. Besoknya, tempat itu dipenuhi polisi yang menyelidiki kemana perginya anak tersebut. Penyelidikan dipimpin sama dua orang ini, Detektif Spitsky dan Greg. Greg sendiri punya masalah rumah tangga. Dia tahu kalau istrinya selingkuh. Saking emosinya, dia lempar HP keluar jendela. Lagi cek jendelanya yang pecah, dia lihat ada gelas aneh di atas genteng. Naiklah dia dan dicek dalamnya ada puntung rokok. Dia curiga ini rokok anaknya. Istrinya, Jackie, pulang kerja dikagetin sama orang. Ternyata ada petugas yang ngebenerin jendela pecah tadi. Urusan beres, Jackie nanya siapa yang bukain pintu tadi. Petugasnya jawab tadi dibukain sama anak cewek. Masalahnya mereka nggak punya anak cewek. Kasus penculikan anak ini sama dengan kasus 15 tahun lalu. Ciri khasnya adalah penculik selalu ninggalin pisau lipat kayak gini. Malamnya, pas Greg naik tangga, dia heran kok ada foto yang hilang ya. Dia juga lihat hamster peliharaan anaknya kabur nih, diikutilah sampai ke kloset. Saat itulah pintu kloset tertutup dan gak bisa dibuka. Kayak ada bayangan orang di luar kloset ya. Greg gedor-gedor minta dibukain tapi gak ada jawaban. Gak lama kemudian, akhirnya Jackie yang bukain pintu kloset sambil nanya ke Greg, ngapain diam dalam kloset? Malamnya, Greg tidur sendiri ya sambil bingung. Tadi siapa yang tutup pintu kloset? Jackie terbangun karena suara berisik. Ternyata dari kamar anaknya, Connor. Suara laptopnya berisik nih, dan biasalah ibu-ibu mulai beberes ya. Dia lihat ada topeng agak aneh nih di kolong ranjang. Connor muncul deh, dia bilang abis dari toilet. Malam itu, selimut Greg ditarik pelan-pelan. Saat pagi tiba, dia kaget. Loh, kok dia ngompol guys? Sampai di kantor polisi, Greg dan Spitsky kerja lagi. Komandan bilang, dulu ada 2 orang anak yang selamat dari penculikan ini. Pergilah mereka ke salah satu anak tersebut yang bernama Tommy untuk cari informasi. Penyelidik utama 15 tahun lalu itu adalah si detektif Spitsky ini. Tapi waktu Spitsky mendekat, Tommy hanya bisa histeris. Mukanya penuh luka akibat depresi. Hari itu, Jackie kedatangan tamu. Gak lain gak bukan, selingkuhannya Todd datang ke rumah. Jackie berusaha ngusir, soalnya Connor masih ada di rumah. Tiba-tiba, kepala Todd kena gelas yang kayaknya dilempar dari kamar atas. Todd dibawa ke basement, biar istirahat dulu sampai Connor pergi sekolah. Tapi waktu ditanya, Connor bilang gak tahu apa-apa soal kejadian tadi. Jackie pergi deh nganterin Connor ke sekolah. Sementara Todd di basement buka-buka lemari mau cari obat. Dia diserang dari belakang nih. Spitsky berhasil membongkar cara penculik bekerja. Pakai kawat ya guys untuk menghentikan sepedanya. Pantes ya, seperti terbang. Ternyata dia terjungkal. Abis nganter sekolah, Jackie pulang mau urusin kepalanya Todd. Buru-buru ke basement, terkejut banget. Lihat Todd sudah terkapar tewas. Malamnya, Greg pulang dan dimintai tolong untuk membereskan masalah Todd. Jackie pikir kayaknya Connor yang melakukan ini ke Todd. Makanya masalah ini harus diberesin diam-diam. Mereka pun pergi ke tengah hutan dan menguburkan Todd. Connor yang sendirian di rumah mendengar suara berisik. Penasaran, dia jalan ke lantai bawah. Menemukan suara itu berasal dari mesin cuci. Aneh nih, siapa yang cuci sendok garpu di mesin cuci? Balik lagi ke kamar, dia ternyata sedang diincar oleh seseorang bertopeng. Kembali dari hutan, Greg dan Jackie histeris melihat Connor pingsan dan terikat di batap. Greg menyuruh Jackie membawa Connor ke rumah sakit, sementara dia menyisir rumah. Karena pasti penyerang Connor masih di dalam rumah. Dia menemukan hal yang aneh. Potongan-potongan foto yang hilang dari tangga dirusak dan ditempel di tembok. Mirip luka-luka pada mukanya Tommy. Gimana kelanjutannya? Tunggu part 2-nya ya guys.